semua, kita sebagai saudara seiman, dimanapun Anda berada, saya percaya, saya doa, peranan Roh Kudus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Terima kasih saudaraku terkasih, kita berjumpa lagi dalam program rohani, kebenaran yang memberikan kita. Saya percaya setiap saudara yang mengikuti program ini, pasti saudara diberkati. Hari ini tema kita itu berbicara tentang melihat yang tidak terlihat. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, terlebih kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Terutama pada hari ini, kami percaya melalui program rohani, kebenaran yang memerdekakan kami, biarlah ini Tuhan tetap pelihara, Tuhan tetap kuduskan, untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa di mana anak-anak-Mu berada. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan, untuk kami memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik sebagai saksi-saksinya Tuhan. Kami percaya, biarlah melalui firman ini akan menjadi suatu benih yang bertumbuh dalam setiap roh bagi jemaat-jemaat-Mu. Ketika mereka mendengarkan setiap firman ini, kami percaya mereka akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih kuasa Roh Kudus dari awal, tengah, dan akhir dalam acara kerohanian ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, dalam nama Yesus, kita akan mendengar tentang isi hati Tuhan, yaitu dengan tema melihat yang tidak terlihat. Sebenarnya mungkin kita bertanya, apa sih yang dimaksud tentang melihat yang tidak terlihat ini? Coba kita akan lihat di dalam ayat firman itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya hidup kita saudara, ya. Namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari, artinya roh kita. Ya. Jadi ingat ya saudara, yang dimaksud tentang manusia lahiriah itu adalah hidup kita. Walaupun kita mengalami suatu kelemahan secara daging kita, hidup kita, tetapi apa dikatakan? Namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya tetap roh kita selalu diperbaharui. Dalam kondisi apapun kelemahan kita, tetap roh kita harus diperbaharui. Dan pembaharuan roh inilah setiap firman, setiap doa-doa kita, setiap pujian penyembahan kita, itu yang disebut kita hidup dalam persekutuan Tuhan. Saya lanjutkan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Artinya, setiap apapun persoalan kita hadapi, tidak ada setiap masalah itu lebih besar kuasanya daripada kuasa Tuhan. Tuhan selalu buka jalan. Jadi jangan menempatkan ketika kau menghadapi masalah, Tuhan terlalu besar masalahku, tidak boleh. Kita selalu datang pada Tuhan. Kalau kau tidak datang pada Tuhan, justru kau menempatkan masalah itu besar. Tapi kalau kau datang kepada Tuhan, tidak usah kau perkatakan masalah itu cukup besar dalam kehidupan kita. Kita tempatkan kebenaran itu lebih daripada masalah kita. Lanjutnya, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Apa maksud ayat ini saudara? Firman yang baru kita baca ini. Inilah yang disebut tentang melihat yang tidak terlihat. Artinya ini yang sering kita lakukan, bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, kita harus berjalan dengan iman. Kalau orang berjalan dengan iman, bukan sesuatu yang terlihat yang engkau percaya. Artinya begini, bukan berarti engkau berdoa sama Tuhan, Tuhan, kau nyatakan dulu kuasamu, baru aku datang ke gereja. Kau nyatakan dulu kuasamu, aku sakit sembuh, baru aku mau baca Alkitab. Bukan itu orang yang berjalan dengan iman. Orang yang berjalan dengan iman adalah bukan berarti tidak ada persoalan masalah dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang berjalan dengan iman, dia percaya setiap apa yang dia kerjakan, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, pasti tidak pernah sia-sia. Itu yang kita harus pegang. Makanya saudaraku, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan,
berjalan dengan iman, melihat yang tidak terlihat, kamu harus percaya, harus hidup dalam persekutuan Tuhan. Ingat saudara, kita harus punya pondasi yang kuat. Bagaimana agar kita memiliki pondasi yang kuat? Saya selalu ingatkan bagi kita semua sebagai saudara seiman, kita harus perkuat, tingkatkan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena orang yang meningkatkan persekutuan dengan Tuhan, dia selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan tetap selalu baik. Tidak boleh ada yang renggang. Jangan sampai engkau karena masalah kau tidak pernah berdoa, karena ada masalah kau tidak pernah ke gereja, karena ada masalah kau tidak pernah baca Alkitab, karena ada masalah kau tidak pernah angkat pujian penyembah. Masalah itu tidak akan pernah berhenti, masalah itu tidak akan pernah hilang, tapi masalah itu selalu ada jalan. Ketika kau menempatkan Yesus itu adalah sumber berkat dalam hidup kita. Amin. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, kita belajar dari peristiwa Rasul Paulus. Kita tahu dia siapa. Yang dulu namanya adalah Saulus, ya, artinya yang diinginkan atau yang didoakan. Sedangkan Paulus itu artinya kecil, rendah hati. Tidak ada yang namanya kita itu anak Tuhan itu, saudara itu besar. Kalau besar itu sombong, berarti tinggi hati. Padahal Paulus itu artinya kecil, artinya orang yang mungkin ya kehidupan itu biasa. Tetapi ingat saudara, justru karena biasa dia rendah hati, penyertaan kuasa Tuhan selalu menyertai dari Rasul Paulus ini. Ingat, kita tahu Rasul Paulus ini siapa. Dia juga membenci orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Banyak juga orang yang dianiaya, bahkan dibunuh oleh Rasul Paulus, orang-orang Kristen ini. Tetapi lihat, Tuhan memakai dia. Makanya yang dulu namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Jadi Saulus ini artinya diinginkan atau didoakan. Makanya perubahan dari Saulus kepada Paulus, inilah yang disebut tentang kebenaran itu telah memerdekakan kehidupan Paulus. Makanya saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita belajar dari Rasul Paulus ini. Walaupun dia mungkin melakukan sesuatu hal, mungkin secara manusia, secara daging dia belum mendapatkan apa-apa. Ini bukan orang biasa loh Rasul Paulus ini. Hampir 50% dia tulis dalam kitab Perjanjian Baru itu karyanya Rasul Paulus. Dia bukan orang bodoh. Satu-satunya bertobat orang ahli Taurat itu Rasul Paulus, saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita semua, kita belajar dari Rasul Paulus. Apapun persoalan masalah saudara, jangan engkau tenggelam atas masalah itu. Dan kalau kau tenggelam, kau bukan berjalan dengan iman. Ingat saudaramu terkasih dalam nama Yesus, kalau engkau mau berjalan dengan iman, mari kita belajar untuk kita lebih mempercayai untuk dekat dengan Tuhan. Seperti apa dikatakan Rasul Paulus, mungkin dia belum melihat sesuatu apa yang diinginkan. Mungkin dia belum melihat setiap kerinduan-kerinduan apapun yang dia harapkan. Tapi karena iman percayanya dia, berjalan dengan iman, ketika dia ikut Yesus, yang menempatkan tidak ada kata sia-sia ikut dengan Yesus. Masalah mungkin silih berganti, mungkin persoalan yang lebih berat, mungkin dia mengalami satu penghinaan, mungkin dia dicemooh dan segala macam. Tapi saya perlu sampaikan bagi saudara, dia tidak melihat setiap apa persoalan yang dia lihat, tapi dia percaya bahwa ketika dia hidup dalam Yesus, dia akan cakap melakukan suatu perkara yang besar di dalam hidup dia. Amin saudaraku. Ingat saudaraku, orang yang melihat dan tidak terlihat, ini yang disebut berjalan dengan iman. Kalau kita berjalan dengan iman, inilah yang ditegaskan bahwa engkau hidup bukan apa yang engkau lihat, tapi apa yang kau percaya, sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Jadi kita ini sebagai orang yang beriman, kita itu bukanlah hidup dengan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Makanya kalau dikatakan apa yang kau, bukan kau hidup dengan apa yang kau lihat, tapi yang kau percaya, tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan Yesus. Pandemi apapun boleh prediksi manusia, mungkin ada varian baru. Ingat saudara, jangan kau takut akan hal itu. Dalam Roma 14 ayat 7-8, hidup matimu bukan untukmu, bukan milikmu, tapi milik Tuhan. Saya mau mengajak kita semua, kita itu perlu pondasi dalam kerohanian kita diperkuat. Itu melalui persekutuan kita, melalui doa, beribadah, baca Alkitab, angkat pujian penyembahan. Yang saya terus sampaikan bagi saudara, karena inilah dasar sebagai orang percaya, kita harus perkuat terus pondasi kerohanian kita melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Dan hari ini saya mengajak kita semua, bagaimana caranya Pak Pendeta
supaya kita bisa hidup berjalan dengan iman yang tidak kelihatan itu. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bagaimana kita berjalan dengan iman yang tidak kelihatan itu, supaya kita mengerti, paham betul, setiap apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan pasti tidak pernah sia-sia. Ketika kau sudah dipelihara, ketika kau sudah diberkati, ketika kau punya masalah, jangan kau mundur. Karena dunia yang kita injak adalah dunia masalah, yang kita tidak boleh kalah atas dunia masalah ini. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa berjalan dengan iman yang bukan kelihatan itu? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, menolak kenikmatan sementara dari dosa. Apa itu yang dimaksud menolak kenikmatan sementara dari dosa, Pak Pendeta? Kita belajar dengan peristiwa Musa. Coba kita buka dulu Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 27. Ibrani 11 ayat 24 sama dulu. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Keren ini saudara. Menolak lu. Padahal dia lahir besar di lingkungan kerajaan Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun. Tapi dia menolak lu. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini yang harus kau imani. Makanya hari ini kata menderita itu artinya begini saudara. Bahwa ketika kita hidup dalam Yesus, bukan kita imani kita menderita, tidak, bukan. Bahwa hidup dalam Yesus itu bukan berarti tidak ada persoalan masalah, ada. Tapi jangan karena ada persoalan masalah kau mundur dari Tuhan. Gitu loh saudara. Makanya kita belajar nih dari Musa ini. Walaupun dia sudah dibesarkan, tapi tidak mengagungkan apa yang dia telah alami, yang dia pernah mungkin miliki. Dibesarkan dalam lingkungan Raja Firaun ini, dia tidak membanggakan itu. Bahkan dikatakan apa? Menolak disebut putri Firaun. Keren ya? Hari ini saya mau mengajak kita semua. Kalau ini yang kita perkatakan dalam hidup kita di hadapan Tuhan, saya percaya hidup saudara kita semua pasti dipelihara. Amin. Kita lanjutkan. Ayat 26, tadi 25 udah. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Tuh lihat saudara. Justru dia hidup dalam lingkungan kerajaan Firaun itu justru satu penghinaan yang besar. Justru di dalam Yesus luar biasa. Coba kalau kita menempatkan itu dalam hidup kita. Saya percaya apapun harta yang kau miliki, kau pasti akan kembalikan itu semua kemuliaan nama Tuhan. Karena saya selalu diingatkan, apa yang ada dalam dunia nggak kau bawa ke surga saudara. Hari ini saya mengajak kita semua, mari saudaraku, kita belajar dari Musa ini. Kita melihat ayat 27 terakhir. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ingat saudara, ada jaminan hidup, ada jaminan mati kita di hadapan Tuhan. Makanya Roma 14 ayat 8 berkata, hidup matimu adalah milik aku. Makanya kalau saudara ada orang yang mengancam, mungkin terjadi bencana atau apapun, jangan Anda panik. Datang aja sama Yesus. Ingat, kita terutama, mohon maaf saudara, karena setiap iman kita berbeda. Terutama bagi saya, melalui gereja yang mengerti tentang minyak anggur. Kita imani, semua yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Itu ada dalam Wahyu 6 ayat 6, bahwa yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Saya percaya, kalau kita memiliki iman yang sama, saudara akan tetap terpelihara. Hari ini saya mengajak semua, kita belajar dari Musa. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, ini keren habis ini ayat. Makanya saya perlu sampaikan bagi saudara, untuk kita mau hidup berjalan dengan iman, yang pertama kita harus menolak kenikmatan sementara dari dosa. Dari dunia ini saudara, ini sementaranya nih. Kau berbuat mungkin secara hawa nafsumu, kedaginganmu, ini sementara aja. Setelah itu penyesalan. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, kita belajar hari ini dari Musa. Kalau kita melihat Musa ini keren habis, tapi kita bandingkan dengan Esau,
Jauh banget perbedaannya. Kalau Esau, dia lebih mempercayai berjalan dengan apa yang kelihatan. Sehingga apa? Dia menjual hak keseluruhannya. Karena apa? Kebutuhan hidupnya. Makanya hari ini, kita jangan seperti Esau. Hak keseluruhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada dia, dia gantikan dengan kepentingan dunia, kepentingan hidup dia. Karena Esau ini jauh berbeda dengan Musa. Kalau Esau dia justru berjalan apa yang dia lihat. Tapi kalau Musa dia berjalan dia apa yang tidak dia lihat. Ini yang Tuhan cari. Tuhan mencari orang yang berjalan dengan apa yang dia tidak lihat. Ini yang disebut berjalan dengan iman, saudara. Maka ketika kau mengalami setiap persoalan masalah, jangan kau tenggelam atas masalahmu. Ingat, Tuhan telah memprogramkan kita bahwa kita hidup bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Jangan kita seperti Esau. Jadilah teladan seperti Musa. Mungkin hari ini kau dipelihara, diberkati Tuhan secara materi. Teruslah menabur. Kau menabur, gak kekurangan kok. Menabur itu adalah perintah. Dalam kitab Kisah Para Rasul berkata, berbahagia setiap orang yang memberi daripada menerima. Dan saya pernah khotbahkan juga bahwa kita ini adalah pohon kehidupan Tuhan. Bagaimana pohon mau berbuah lebat kalau tidak satu benih pun yang kau tabur? Hari ini saya mau mengajak kita semua, kalau saudara mau berjalan dengan iman, kita contoh nih tokoh-tokoh di Alkitab, Rasul Paulus, Musa. Dan saya percaya Rasul Paulus pun dia menanggalkan, dia juga seorang ahli Taurat, satu-satunya Tuhan Yesus jamah. Dia mau meninggalkan semua apa yang melekat secara duniawi dia. Seorang yang hebat, namanya ahli Taurat. Itu bukan S1, S2, pasti dia itu sebagai seorang doktor teolog. Yang bukan orang biasa, dia orang pintar. Tapi dia bukan hidup karena kepintaran manusianya, tapi dia karena hidup karena peranan kuasa Allah yang ada di dalam hidup dia. Hari ini saya mengajak kita semua, berjalanlah dengan iman. Kalau kau berjalan dengan iman, saudaraku, saya percaya apa yang kau inginkan Tuhan pasti penuhi. Dan dia memenuhi, tidak ngepas, bahkan lebih daripada apa yang kau inginkan dalam pikiran. Ini poin yang pertama. Kalau engkau mau berjalan dengan iman, mari kita belajar dari orang-orang yang Tuhan telah memberkati seperti Rasul Paulus dan Musa ini. Yang pertama yang kita harus lakukan, menolak kenikmatan sementara dari dosa. Amin. Dan saya percaya saudara akan pasti diberkati Tuhan. Jangan seperti Esau. Tuhan sudah memberikan hak keseluruhannya kepada dia. Dia tidak percaya peranan kuasa Allah bisa mengubah kehidupan dia. Tapi justru dia menjual hak keseluruhan itu, nilai kepercayaan Tuhan kepada dirinya. Karena kebutuhan hidup dia, kebutuhan daging dia. Hari ini saya mengajak kita semua, mari kita belajar. Kalau kau mau berjalan dengan iman, hal yang pertama kau lakukan, menolak kenikmatan sementara dari dosa. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa berjalan dengan iman? Yang kedua adalah hindari jerat materialisme. Apa itu yang disebut materialisme? Jangan kau hidup dengan kekuatan kuasa hartamu. Hati-hati saudara. Justru banyak orang yang mengerti firman, ketika sudah diberkati secara materi, justru dia jatuh terjerambab dalam dosa. Justru tidak membuat kehidupannya lebih penuh kuasa, lebih penuh sukacita. Hati-hati saudara. Apa yang kau dapat itu milik kepunyaan Tuhan. Makanya setiap apa yang Tuhan beri, jangan kau geser nilai kepercayaannya. Kembalikan semua untuk dia. Terus menabur, terus menabur. Hari ini saya mengajak kita semua saudara. Kalau engkau mau berjalan dengan iman, yang kedua, hindari jerat materialisme. Artinya jangan kau hidup dengan kekuatan hartamu. Bukan dilarang orang untuk kaya, tidak. Boleh-boleh aja, selesai aja. Tapi kebanyakan kalau orang sudah secara materi dia diberkati, udah kaya raya, justru hartanya itu sebagai Tuhan bagi dia. Sehingga dia tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Lah, kau juga butuh uang juga. No! Semua orang butuh uang, tapi bukan uang sebagai Tuhan dalam hidup kita. Makanya saya mengajak kita semua, mari saudara, jangan kau masuk kepada jerat materialisme ini. Apa yang kau dapat hari ini, bersyukur aja. Kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan pelihara lumbung-lumbung saudara. Lumbung-lumbung itu Tuhan akan pelihara dan tidak akan pernah dirusakkan. Coba kita baca ya, bahwa justru orang yang mengerti firman masuk ke jerambab di dalam dosa karena dia hidup dalam kekuatan hartanya. Kita buka dulu Lukas
8 ayat 14. Ini ayat yang luar biasa sekali. Lukas 8 ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Wah. Ini luar biasa, saudara. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Padahal program Allah, kita pohon kehidupannya Dia, kita harus berbuah-buah lebat. Artinya setiap kuasa Allah harus memenuhi kehidupan kita. Karena kalau sudah bicara buah, itu bukan otoritas kuasa manusia, tapi kuasa Allah yang Dia nyatakan bagi kita, yang kita mau hidup di dalam ladangnya Tuhan. Hati-hati, saudara. Karena harta, walaupun kau mengerti firman, justru banyak yang terjatuh di dalamnya. Artinya, mari, bukan orang dilarang untuk kaya. Wah, kalau kita kaya, punya harta, mantap. Tapi kembalikan semua itu kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan yang berkata, ingat, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertemuan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Hati-hati, saudara. Di masa akhir zaman ini, banyak sekali ketika dia sudah diberkati, dia lupa untuk bersyukur. Kembalikanlah apa yang kau telah dapat dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, kehidupan orang percaya bukan kehidupan menerima, tapi memberi. Yesus datang ke dunia, tidak pernah Yesus menerima. Dia memberi kehidupannya dengan ungkapan kasihnya. Dia mati di atas kayu salib supaya percaya diselamatkan. Hari ini saya mengajak kita semua, kalau engkau mau berjalan dengan iman, saudaraku yang terkasih, ingat, jangan kau masuk jerat secara harta materialisme. Bukan dilarang untuk kita kaya. Orang kaya, nikmatilah kekayaanmu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan dunia. Supaya kau jangan masuk terjerembab di dalam jerat dosa. Makanya hari ini hal yang kedua. Bagaimana caranya agar kita bisa berjalan dengan iman? Yang kedua, hindari jerat materialisme. Artinya jangan hidup dengan kekuatan harta. Makanya kalau kau memberi, berilah. Nggak usah kau hitung berapa orang yang sudah kau beri. Nggak usah kau hitung-hitung, saudara. Karena semua apa yang kau dapat bukan milikmu, milik Tuhan. Makanya ketika kau memberi, mungkin membantu orang lain, silakan aja. Tapi jangan kau hitung, jangan kau ingat-ingat apa yang sudah kau beri sama dia. Karena itu bukan milikmu, milik Tuhan. Cuma Tuhan mempercayakan kepada kita. Masalahnya kadang-kadang kita lupa diri. Kenapa bisa lupa diri? Kita sudah mengerti firman, kita hidup dalam kekuatan kuasa harta kita. Ini yang membuat kita bisa terjerembab di dalamnya. Artinya masuk ke dalam dosa. Kalau kamu membantu, bantu saja. Walaupun perilaku sikap dia tidak memancarkan terima kasih sama kita. Kita tidak minta imbalan dari manusia yang kita bantu. Tuhan yang balaskan. Saya percaya ketika kamu melakukan ini, hindari jerat materialisme. Saya percaya kau bisa menghadapi setiap padang gurun di dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tanggamu. Saya percaya, saudara. Mungkin kau berkata kau mungkin belum punya rumah, mesti kontrak. Nggak usah kau terus itu yang kau ungkapkan. Tuhan tahu kok apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Sudah, kalau kau masih terjerat materialisme, otak kita itu selalu, Tuhan kapan aku punya rumah, kapan aku dia pangkat, kapan Tuhan, kapan. Jadi bukan lagi berjalan iman, sih kapan-kapan nama kita. Akhirnya apa? Kain kafan. Repot urusannya. Artinya tidak ada kehidupan dalam hidup kita. Makanya hari ini saya mengajak kita semua, saudaraku, kalau kau mau berjalan dengan iman, hindari jerat materialisme. Mau kau kaya, mau kau belum kaya, percaya aja, Tuhan akan pelihara hidup kita. Teruslah menabur, terus mulia terbaik untuk Tuhan. Saya percaya kehidupanmu di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan iman? Tetap fokus kepada firman. Saya ulangi, tetap fokus kepada firman. Karena apa, saudara? Karena di akhir zaman ini iblis selalu menggerecoki kita. Tidak jarang sekarang anak-anak Tuhan tinggalkan Yesus. Karena apa? Kebutuhan, karena jodoh, dan macam-macam.
Nanti dia juga pendeta, nanti dia percaya Yesus juga. Nanti juga Pak Pendeta, saya mau kembali Yesus ya, yang penting aku kaya dulu. Salah. Makanya hari ini, kalau kau mau berjalan dengan iman, tetap fokus kepada firman. Kita lihat dulu ayatnya. 2 Petrus 3, 3 sampai dengan 4. 2 Petrus 3, ayat 3 sampai dengan 4. 2 Petrus 3, ayat 3 sampai dengan 4. Saya baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Ayat 4. Apa dikata ayat 4-nya? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu yang tetap semula pada waktu dunia diciptakan. Artinya apa, saudara? Kita diingatkan bahwa kata Yesus mau datang, nanti Tuhan akan dipelihara, diberkati. Tiba-tiba faktanya hidupmu tidak berubah sama sekali. Toh Tuhan tidak datang-datang. Bertobatlah karena sudah dekat. Bertobatlah karena sudah dekat. Tapi Tuhan tidak datang-datang. Hati-hati. Di masa akhir zaman ini, iblis selalu menggerecoki semua anak-anak Tuhan. Pasti dia tidak akan diam. Tidak mungkin dia happy ketika kau datang sama Tuhan Yesus. Pasti dia menggerecoki, udahlah, kau tinggalkan Yesus saja. Kau ikuti dia aja itu yang tidak percaya Yesus. Hidupnya diberkati, ekonominya tuh kau lihat, mobilnya banyak, pengusaha sukses. Dia tidak percaya Yesus bisa sukses. Kau percaya Yesus, makan pun susah, rumah belum punya. Tuh, hari ini hati-hati, para pengejek-pengejek ini di akhir zaman ini, saudara, pada bermunculan. Ketika kau mau berjalan dengan iman, fokus saja kepada firman. Apa fokus kepada firman? Ingat, setiap kita hidup dalam Yesus, seri lelah payamu tidak akan pernah sia-sia. Apalagi, hidup matimu bukan milikmu, hidupmu bukan untukmu, matimu bukan untukmu, tapi milik aku. Indah sekali ayat ini. Makanya hari ini saya mau ngajak semua, kalau kau tetap setia pada Yesus, mau hidup mau mati, ingat saudara, kau milik Tuhan. Artinya otoritas kebenaran Tuhan ada dalam kehidupanmu, mau mati maupun tidak. Makanya jangan takut tentang bencana, jangan takut tentang apapun analisa manusia tentang virus corona ini. Ada varian-varian baru, lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi. Tanpa ada tanda-tanda penyakit, orang bisa mati. Hidup matimu milik Tuhan. Kau mau berjalan dengan iman, ayo. Saya mengajak kita semua. Bukan berarti orang yang berjalan dengan iman tidak ada masalah. Tuhan tidak menjanjikan hidup bersama Yesus jalan itu rata. Tapi Tuhan menjanjikan setiap orang hidup di dalam aku memberi kuasa. Ingat, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, roh dalam tubuhmu lebih besar dari segala roh apapun di muka bumi ini. Kuasanya sudah ada. Kapan? Ketika firman ini tergenapi dalam 1 Yohanes 4, ketika engkau tetap selalu pelihara persekutuanmu dengan Tuhan. Itu pondasi kita sebagai orang percaya. Berdoa tanpa jemu-jemunya. Lukas 18 ayat pertama. Tanpa jemu-jemunya. Itu kekuatan kuasa kita. Berdoa tanpa jemu-jemunya. Baca Alkitab. Berbuat baik tanpa jemu-jemunya. Beribadah. Itu yang kita harus perkuat. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa fokus kepada firman. Sehingga apapun pencemooh, pengejek, nggak ada pengaruh itu dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau masalah soal susah atau tidak, itu pandangan itu cukup relatif sekali ya. Adanya orang kaya, saudara, saya hanya kasih beberapa pandangan. Orang kaya, duitnya banyak, tapi dia sakit, dia nggak bisa menikmati makanan yang mewah. Ya kan? Kita itu udah diatur sama Tuhan. Jangan kau tinggalkan Yesus seperti Esau, dia meninggalkan, dia menjual kesulungannya karena masalah perut, masalah soal hidup dia. Waduh, hari ini saya mengajak kita semua, mari, kalau kau mau berjalan dengan iman. Yang ketiga, fokus saja pada firman. Firman itu hidup. Firman itu berbicara tentang Yesus itu sendiri. Dia telah menjadi manusia supaya setiap perkara persoalan manusia dia bisa tanggung, sehingga setiap orang yang datang pada Yesus jadi lelah payahnya tidak pernah sia-sia. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana agar kita bisa berjalan dengan iman. Yang keempat, bertekadlah untuk selalu berjalan dengan iman.
Apa maksudnya bertekad, saudara? Saya perlu menyampaikan bagi saudara, peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi melawan segala pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu di udara. Karena saudara harus tahu, musuh kita ini adalah iblis, mantan malaikat yang tahu tata cara, aturan dari para malaikat. Mungkin kelemahan manusia dia tahu, tapi dia tidak akan bisa menghambat setiap anak-anak Tuhan yang datang kepadanya. Ingat, peperangan kita bukan melawan darah daging, tapi peperangan melawan segala pemerintah penghulu-penghulu di udara. Kita buka dulu ayatnya, Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Saya bacakan ya. Apa dikatakan firman Tuhan? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Haleluya. Saudara pegang firman Tuhan ya. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya setiap apapun yang mau kita perangi, kita tidak tahu, saudara. Masalah ini peperangan masalah roh. Makanya kita perlu persekutuan kita dengan Tuhan lebih kita tingkatkan. Karena Tuhan Yesus yang tahu melalui Roh Kudus sebagai penolong yang diutus sama kita, sebagai penuntun, penghibur, diberikan kuasa melalui Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setiap kita yang selalu datang kepada Yesus, dia tahu, dia bisa berbicara melalui roh kita. Jangan kau ke sana, bahaya. Ketika engkau tetap ada persekutuanmu dengan Tuhan. Peperangan kita itu peperangan roh. Peperangan roh itu gak bisa kau lihat, tapi Roh Kudus tahu. Makanya kita perlu memperbaharui roh kita selalu. Kita tingkatkan kerohanian kita melalui persekutuan kita dengan Yesus. Baik itu ibadah, berdoa, baca Alkitab, baik itu dalam angkat pujian, penyembahan. Gak boleh absen, saudara, setiap malam itu kau lakukan. Karena ketika kita keluar dari rumah, sudah berperang itu kita. Peperangan kita itu tidak kelihatan lawannya. Tapi ketika kita dekat sama Tuhan, Roh Kudus selalu berbicara, Roh Kudus selalu membimbing kita, Roh Kudus selalu menolong kita. Makanya diutuskan sebagai penolong, penghibur. Hari ini saya mengajak kita semua, lawan kita itu bukan siapa-siapa. Lawan kita itu adalah setan, iblis. Coba kita lihat dulu 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Apa dikatakan firman Tuhan? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah, berjaga-jagalah. Ingat, saudara, kebanyakan orang Kristen akhir zaman, bukan iblis yang menelan, dia yang menawarkan untuk ditelan. Karena apa? Saudara perhatikan, hidupnya lagi susah, utang belum bayar, ya kan? Rumah mesti ngontrak melulu, anak sakit gak sembuh-sembuh, macam-macam persoalan. Kita selalu menempatkan sesuatu masalah itu seolah-olah kuasanya lebih besar dari kuasa Tuhan yang tidak terlihat. Saya perlu mengajak kita semua, 2 Petrus 5 ayat 7. Kau hidup bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Hari ini saya mengajak kita semua, lawan kita itu bukan tetangga, lawan kita itu bukan berbentuk manusia, tapi iblis. Dia mengaum-ngaum, dia selalu berkeliling. Tapi ingat, ketika kau dekat dengan persekutuan Tuhan, apapun rencana dia tidak akan pernah bisa merusakkan kehidupan orang-orang percaya. Asal kau sungguh-sungguh perkuat persekutuan dengan Tuhan. Kalau kau ingin berjalan dengan iman, yang paling penting menjadi prioritas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah selalu rohmu diperbaharui. Pembaruan roh itu ketika kau terus dekat dengan persekutuan Tuhan. Itu aja, tidak ada yang lain. Kalau kau dekat persekutuan Tuhan, baik itu beribadah, berdoa, baca Alkitab, angkat pujian, penyembahan, maka kau akan melihat otoritas kuasa Tuhan yang ada di dalam dirimu. Masalah boleh berganti ketika engkau tetap fokus kepada firman. Sungguh-sungguh engkau pegang janji firman Tuhan, kau tidak akan pernah dikalahkan. Makanya hal-hal yang paling penting yang perlu kita sadari supaya kita bisa berjalan dengan iman. Yang pertama adalah menolak kenikmatan sementara dari dosa. Itu harus kau percaya, kau hindari. Menolak kenikmatan ya sementara dari dosa. Kita belajar dari Musa. Jadi apa yang
ada di dalam kehidupanmu, kau sudah kaya raya, jangan kau hidup dalam kuatan kuasanya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dengan iman? Hindari jerat materialisme. Jangan kau hidup dari kekuatan kuasa harta. Ingat saudara, jangan kau hidup dari kekuatan harta. Ingat, itu bisa membuat kau terjerat dalam persoalan masalah yang besar. Yang ketiga, bagaimana agar kita berjalan dengan iman? Tetap fokus kepada firman. Walaupun dalam akhir zaman ini banyak pengecek-pengecek yang bisa mengganggu iman kita, banyak mempengaruhi iman kita. Kau tinggalkan Yesus, hidup tidak pernah berubah. Katanya semua datang, tapi tidak datang-datang. Hei, haleluya. Iblis tidak akan pernah senang kalau Yesus, kita itu dekat dengan Yesus. Yesus sudah mau datang dia. Jangan kau pakai mindsetmu tetap datang Yesus, tapi pakai imanmu, supaya kau tetap fokus pada firman. Dengan apapun pengecek-pengecek itu tidak akan berpengaruh dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana agar kita berjalan dengan iman? Bertekadlah untuk berjalan dengan iman. Terus pertahankan iman percayamu. Iman percayamu akan bertumbuh, saudara, ketika rohmu selalu diperbaharui. Tidak ada kata iman bertumbuh kalau rohmu tidak diperbaharui. Dan tidak ada kata iman bertumbuh kalau kau tidak pernah baca Alkitab, beribadah, berdoa, angkat pujian penyembahan. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Makanya kalau rohmu mau diperbaharui melalui persekutuan Tuhan yang seperti saya sampaikan tadi, saya percaya berkat yang kau terima, kuasa yang kau terima, imanmu bertumbuh. Berjalanlah tetap pertahankan dengan imanmu. Saya percaya melalui firman ini, melihat yang tidak terlihat ini, saya percaya ini menjadi suatu pengingat bagi kita. Jangan tinggalkan Yesus, saudaraku. Apapun posisi kehidupanmu, masalahmu, dia tetap dan selalu peduli bagi kita semua sebagai orang percaya. Dimanapun Anda berada, ketika engkau mendengar dan mengikuti program ini, saya percaya saudara akan pasti diberkati Tuhan. Jangan tinggalkan Yesus, tetap dan selalu percaya. Berjalanlah dengan iman. Dimanapun Anda berada, penyertaan Yesus sebagai Immanuel kita selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini terus menjadi rema bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi kami semua. Biarlah kau ajar kami untuk selalu berjalan dengan iman. Orang yang berjalan dengan iman adalah bukan sesuatu kehidupannya tidak ada masalah. Masalah selalu mungkin silih berganti. Tapi ketika kami berjalan dengan iman, iman kami hanya pada Yesus sebagai berkat rohani kami. Kami percaya Yesus pasti selalu pelihara kehidupan kami. Yesus pasti memberikan kuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya hari ini Tuhan. Berkati bagi anak-anakmu. Setiap dimanapun mereka mendengar firman ini, mereka akan kau pasti memberkati mereka. Ajari mereka untuk tetap dan selalu setia pada Yesus. Apapun setiap persoalan masalah yang mereka hadapi, mereka hanya menempatkan, hanya datang pada Yesus. Engkaulah jalan, engkaulah sumber berkat dalam setiap persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap permohonan doa kami. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.